Ikhwan akhwat rahimakumullah, izinkan Al-Fakir bukan untuk mengajari, bukan untuk memberikan suatu tausiah atau hikmah di dunia, tetapi yuk kita bersama-sama. Al-Fakir hanya sekedar tabarukan saja, yaitu kita akan tabarukan kitab Nashaiul Ibad. Apa itu Nashaiul Ibad? Nashaiul Ibad itu yaitu nasihat-nasihat tentang ibadah. Ada hadis Rasul, ada qaul ulama, ada qaul para sahabat yang disatukan menjadi kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tanah Banten. Maka ini dikategorikan dengan kitab tasawuf di antaranya. Apalagi kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa kitanya yang kita sering kenal adalah kita ini seorang salik. Kita ini salik yang melakukan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sampai itu namanya usul. Ya, maka menurut para wakil talqin, terutama pengurus awam, mengatakan manusia itu tidak akan bisa usul dengan sendirinya. Harus ada wasilah. Wasilah yang seperti apa? Yang bisa membawa kita pada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sampai kepada Allah yaitu butuh wasilah. Siapa wasilahnya? Yaitu guru mursyid. Tetapi guru mursyidnya bukan sekedar mursyid kamil yang sempurna untuk dirinya, ya, tetapi harus menyempurnakan murid-muridnya. Maka kita alhamdulillah ta'adus bin nikmah, bersyukur kepada Allah, kita mempunyai guru mursyid yang kamil mukamil, yang sempurna beliaunya dan bisa menyempurnakan, membawa kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai ikhwan, yuk kita bersama-sama. Ya. Tidak ada kategori wah ini mah ikhwan lama, wah ini mah ikhwan baru. Ya kan? Barangkali bisa aja yang ikhwan baru dia yang usul pertama kali pada Allah, ya. Mungkin, atau yang ikhwan lama juga bisa. Ya, karena apa? Perjalanan usul kepada Allah banyak godaan-godaannya. Ya, kita melakukan perjalanan dari alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Mungkin bisa berkilo-kilometer atau ratusan mil perjalanan kita. Contoh, ikhwan ahwat sering melihat ada acara balap motor, ya. Itu di mana tuh namanya? Sirkuit, ya kan? Startnya di situ, ya kan? Tetapi dia harus melakukan perjalanan dulu, kan? Ada belokan, ada yang curam belokannya, ya kan? Barulah sampai ke finish, betul nggak? Tuh. Tetapi misalkan nih, saya ikut lomba sirkuit balap motor, start di situ, ya udahlah, saya emang nggak mau kemana-mana, nggak mau melakukan perjalanan. Kira-kira saya disebut finish nggak nantinya? Walaupun tulisannya start di situ, finish di situ. Tetapi manusia kalau pengen usul kepada Allah, dia harus melakukan perjalanan dulu. Jangan diam aja. Maka alhamdulillahnya kita ya, punya guru, jangan guru mursyid yang kamil mukamil, yang mengantarkan kita mau perjalanan kita dari alam mulki, malakut, jabarut, ahud. Dan jangan diceritakan kepada orang lain ketika kita mempunyai suatu apa namanya ya, karomah, ya, keluar biasaan di luar nalar kita. Cukup pengerasa hamba. Lima apa-apa selalu diceritakan. Tahu nggak semalam itu? Ya, maka disebutnya hati-hati. Khawatirnya apa? Karena iblis diciptakan oleh Allah bukan sekedar menguji kita, menggoda kita untuk malas ibadah. Tetapi ketika kita rajin ibadah, iblis menggoda lagi di situ. Biar apa? Biar berbangga diri. Atau bahasa kitanya apa? Ujub. Nih saya
Rajin ibadahnya, mentang-mentang tiap hari, ya kan? Lu mah kapan? Nah, hati-hati, ya. Maka jangan sampai kita mempunyai sifat itu. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, tuba liman kana aqluhu amiran. Berbahagialah kepada siapa yang berbahagia, liman kana aqluhu amiran, akalnya menjadi pemimpin, wahawa'u asirat, dan hawa nafsunya dikerangkeng. Kita tuntaskan dulu baru nanti kita jelaskan selanjutnya. Wawailun, celakalah bagi manusia, liman kana, yang barang siapa mereka aqluhu asirat, akalnya dikerangkeng, wahawa'u amirat, hawa nafsunya menjadi pemimpin. Sebelum kita jelaskan panjang, kita harus tahu dulu, mungkin kita sering dengar dari para ustadz, asatidz, para kiai, para anjangan tentang proses penciptaan akal. Di dalam kitab Durratun Nasim dijelaskan, akal diciptakan, hawa nafsu diciptakan oleh Allah sebelum ia dimasukkan ke dalam diri kita, ya kan? Kalau akal ketika ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, kata Allah, siapa engkau wahai akal, dan siapa aku? Akal menjawab langsung, anta robbi wa ana abdi, engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hamba. Akal. Tetapi pas Allah menanyakan kepada nafsu, ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Dijawab nih oleh nafsu, anak anta, saya ya, engkau. Allah murka, akhirnya nafsu disiksa oleh Allah di neraka yang sangat panas. Ada ulama mengatakan, katanya ini 1000 tahun di neraka. Setelah 1000 tahun diangkat kembali tuh nafsu oleh Allah, ditanya kembali oleh Allah, man ana wa man anta, siapa aku, kata Allah, dan siapa kamu wahai nafsu? Jawabannya sama kayak yang pertama, saya, engkau. Kalau kata orang Betawi mah ini disebutnya nih apa nih, anak nih, orang apa nih, bebel ya, susah dibilanginnya, ya kan, atau songong ya kan, udah dikasih tahu siapa engkau, siapa, jawabannya masih itu baik tuh, ya kan, dilempar lagi dia ke neraka, ya kan, yang sangat dingin, sama 1000 tahun. Setelah itu diangkat kembali oleh Allah, ditanya lagi, man ana wa man anta, jawabannya sama seperti yang pertama dan kedua. Akhirnya ia dimasukkan ke dalam tempat yang sangat lapar. Kemudian ketika diangkat, ia nyerah. Makanya ketika kita, ya, untuk melawan hawa nafsu diantaranya, ya kan, ketika kita ada syahwat nih kepada perempuan, maka harus apa? Puasa untuk mengurangi nafsu itu. Nyerahlah dia, baru ia jawab, anta robbi wa ana abdi, engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan saya adalah hamba. Nih nafsu. Maka nafsunya harus dididik, harus digembleng. Bagaimana nih caranya? Ya. Contoh, saya pengen nanya nih kepada ikhwan atau akhwat. Saya atau nih ada Ustaz Nendi, ya kan, ngasih harimau kepada Ustaz Sumito, ya kan, sehari digaji 5 juta, mau nggak diurus? Nggak mau. Kenapa nggak mau ngurus harimau? Gede ya, 5 juta. Kenapa? Ya kan? Nggak mau kan? Nah, kemudian Ustaz Adi langsung, ya kan? Karena diurus sama Ustaz Sumito nggak mau, akhirnya manggil di Ikhwan LDTKN, ya kan, kemana? Yuk kita ke alun-alun Ahmad Yani. Ngapain? Kata Ikhwan itu. Kita lihat sirkus. Ya kan? Sirkus apaan? Harimau. Berangkat nggak kita ke sana?
Pasti berangkat. Kenapa berangkat? Kenapa nggak takut? Ya kan? Nurut, karena ada pawangnya. Ya. Maka ketika kita, ya kan, melawan nafsu itu, jangan kita lawan. Susah, Bapak. Susah itu. Ya. Maka harus seperti apa? Kita balikin lagi kepada Allah. La ilaha. Nafsu itu akan kalah. Kalau kita lawan, susah. Seperti iblis, ya kan? Saya nih mau melawan iblis, ya kan? Ibarat kata nih, saya pemain bola kelas kampung misalnya nih, melawan Ronaldo kelas internasional. Kata Ronaldo, ya apa sih Pul? Kelas kampung Tarkam melawan aku. Kata Ronaldo, begitu pun kita dengan iblis. Kata iblis, baru Ustadz kemarin, ya kan, mau melawan aku. Kata iblis itu, karena iblis dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang sudah wafat belum? Sudah mati belum? Ya. Maka kita butuh, ya kan, yang membantu kita. Siapa? Wasilah dari guru mursyid. Dibaiatlah kita, ditalkinlah kita. Maka kita hantam terus dengan kalimat la ilaha